Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saudara-saudara, rekan-rekan marketing yang saya hormati. Pada saat ini kita dihadapkan pada situasi yang sangat sulit buat teman-teman marketing. Salah satu hal yang tersulit adalah kita ketemu dengan customer secara langsung, face to face, di mana situasi dan kondisi ini tidak memungkinkan. Sehingga kita cari metode cara-cara lain untuk bisa tatap muka dengan customer, even bahwa itu tidak dilakukan dengan secara face to face. Salah satu sharing yang akan saya berikan adalah konsep telemarketing secara praktis yang saudara bisa lakukan, saudara bisa buat pada saat saudara ketemu dengan pelanggan atau dengan customer. Apa itu telemarketing? Telemarketing adalah menjelaskan secara praktis bagaimana proses menjual kita, apakah itu jasa maupun produk, yang ketemu dengan customer via telepon. Nah, bagaimana kita memahami customer itu pada saat kita telepon dengan customer? Karena pada dasarnya, kita tidak tahu kondisi pelanggan. Di era saat kita ketemu face to face dengan pelanggan, itu sangat mudah sekali karena kita tahu dan paham kondisi pelanggan. Saat ini kita nggak tahu kondisi pelanggan. Yang ada adalah bagaimana kita memahami situasi pelanggan dari suara atau intonasi yang pelanggan sampaikan pada kita. Ada dua hal secara konsep yang saudara mesti tahu. Satu adalah intonasi suara pelanggan. Apakah suara ini menjanjikan untuk dilanjutkan pembicaraan atau ditunda pembicaraan? Dari intonasi nada suara bisa kelihatan. Yang kedua adalah Anda mesti tahu dan punya layar di dalam bawah sadar saudara bahwa customer ini sedang mengalami situasi yang bagaimana. Jika saudara tahu dua hal tersebut, maka akan mudah buat kita pada saat kita berhubungan dengan calon pembeli, pelanggan, atau customer kita. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita memahami situasi yang ada. Pada saat kita call dengan pelanggan, kita tahu bahwa kondisi pelanggan saat itu sedang apa. Sehingga pembicaraan akan kita lanjutkan atau kita tunda yang akan datang, dan itu semua ada pada dalam diri kita. Di mana bahwa kita yang pegang drive-nya, kemudinya ada di kita. Apakah call ini akan saya lanjutkan? Apa call ini akan saya tunda untuk beberapa saat yang akan datang? Saudara-saudara, rekan-rekan Wiraniaga yang saya banggakan. Pada kondisi seperti ini, di mana bahwa kita call dengan customer, kita tahu. Contoh misalkan, saya ambil nama-nama yang populis di Indonesia, ada yang biasa dipakai di Indonesia, nama-nama yang sangat biasa kita jumpai. Nama ini tidak menjadikan bahwa customer Anda siapa namanya. Hanya contoh saja. Misalnya begini, selamat pagi Pak Bambang. Jawaban yang Anda tunggu adalah, apa kira-kira intonasinya? Apakah nadanya datar, flat, apakah nadanya meninggi, atau nada suaranya ini baru kamu suara pada saat itu turun atau melemah. Contoh pada saat Anda lihat bahwa nada suaranya datar. Selamat pagi Pak Bambang. Ya, selamat pagi. Berarti ini bisa dilanjutkan call ini. Baru Anda sampaikan niat Anda, apa value yang Anda sampaikan. Tapi berikutnya yang kedua, pada saat nada dasarnya itu sudah meninggi. Selamat pagi Pak Bambang. Ya, selamat pagi, ada apa? Ini adalah tanda-tanda ada penolakan dalam diri mereka. Anda bisa lanjutkan, tapi Anda minta waktu. Apakah Bapak terganggu atau tidak? Begitu pula kalau ada nada suara yang ditimbulkan atas dasar kepelanan dia menyampaikan. Selamat pagi Pak Bambang. Ya, selamat pagi, ada apa? Artinya bahwa kondisi customer ini dalam tekanan. Apakah pada saat itu meeting, apakah pada saat itu berhadapan dengan pimpinannya, atau ada tamu dan sebagainya. Maka Anda akan sampaikan, Pak, Bapak lagi sibuk, Bapak lagi ada acara, saya bisa tunda nanti siang akan call lagi. Situasi ini yang harus saudara pahami pada saat ketemu dengan pelanggan. Sehingga saudara mesti tahu kondisinya yang ada. Pada saat Anda pada saat Anda call dengan pelanggan, Anda sudah tahu bahwa hari ini saya bisa lanjutkan pembicaraan ini. Ada yang sangat luar biasa kalau Anda ketemu dengan pelanggan melalui telepon dan Anda sudah tahu namanya.
Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Pak Hasan. Ya, ada bisa saya bantu. Itu jalan sangat kebuka buat saudara. Saudara mau jual apapun akan didengarkan. Saudara akan memberikan keterangan apapun saudara. Itu adalah pintu masuk dan saudara jangan sia-siakan. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang perlu dipahami. Masih banyak hal lagi yang secara detail nanti akan saya sampaikan pada video-video saya yang berikutnya. Untuk Anda bisa tahu bagaimana proses melanjutkan call dengan pelanggan, menghentikan dengan pelanggan, dan Anda bagaimana masuk pada pelanggan. Ini pada dasarnya adalah Anda untuk memahami saja apakah intonasi ini berdasarkan bahwa layar dalam bawah sadar Anda bahwa ini bisa dilanjutkan, ataukah bahwa ini harus saya tunda, apakah ini harus saya hentikan. Nah, kondisi-kondisi seperti ini adalah memudahkan kita di dalam komunikasi dengan pelanggan. Selamat dan sukses buat kita semua. Video yang akan datang, kita kasih tools bagaimana proses telemarketing yang baik buat customer atau pelanggan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.